Model dan perilaku kerja di masa pandemi. Prediksi tentang perubahan besar pada perilaku konsumen setelah pandemi COVID-19 yang diriset dan dirilis oleh Inventure boleh jadi mengejutkan sebagian pihak. Inventure mengelompokkannya dalam 30 perubahan besar yang disebut megashift. Jika diteliti satu persatu, perubahan perilaku konsumen itu tidak hanya membentuk suatu jenis baru konsumen, tetapi juga model kewargaan yang baru. Dari 30 perubahan besar tersebut, ada 4 klaster besar yang mewarnai perubahan. Yang pertama, bagaimana konsumen dalam skala sempit dan warga atau masyarakat dalam skala besar menghidupi dan menikmati berbagai gaya hidup atau lifestyle di dalam rumah. Yang kedua, kembalinya kebutuhan-kebutuhan dasar dalam piramida kebutuhan manusia. Yang ketiga, adapun berikutnya ialah kehidupan yang makin virtual dan berkembangnya masyarakat yang kian epik. Dan yang keempat, yang paling menarik dari 30 perubahan tersebut di mata saya, tentu tidak lepas dari pengalaman sejarah hidup dan bekerja selama puluhan tahun. Selanjutnya yaitu beradaptasi secara cepat. Pandemi COVID-19 yang telah diidentifikasi virusnya sejak Februari dan diumumkan secara resmi pada Maret telah memaksa perubahan waktu dan cara bekerja. Semua pekerja di sektor formal yang tadinya bekerja dengan pola rutin dengan tempat yang spesifik di gedung-gedung, perkantoran, dan bisnis, dipaksa atau terpaksa bekerja dari rumah. Pola pekerja tersebut boleh jadi dijalani oleh setiap pekerja, terutama di sektor formal, sepanjang hidup sampai dengan ia pensiun. Rutin setiap hari ketika orang-orang ini dipaksa atau terpaksa bekerja dari rumah. Ia dipaksa oleh keadaan kedua untuk beradaptasi secara cepat, yakni bagaimana harus berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerja sama untuk tugas-tugas yang sifatnya kolektif dalam unit-unit di organisasi pemerintah maupun bisnis. Belum lagi menyesuaikan dengan keterpaksaan tanpa pilihan, ia sudah dihadapi pada keterpaksaan ketiga, yakni harus belajar cepat dan mengadopsi teknologi atau instrumen yang harus digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tugas dari kantornya. Dalam hitungan bulan, ketika masih harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, muncullah pola baru yang kemudian diyakini sebagai suatu kebiasaan baru, yakni bahwa ternyata banyak pekerja yang bisa dilakukan dari rumah atau work from home. Padahal, dalam kondisi normal, ketika kehidupan kerja masih berlangsung secara normal, banyak organisasi dan korporasi berusaha mati-matian untuk mendorong pegawainya atau karyawannya dapat bekerja dari rumah. Namun, faktor pendorongnya bukan karena kebutuhan, melainkan karena situasi perjalanan dari rumah menuju kawasan-kawasan perkantoran makin tidak masuk akal, baik karena faktor jam tempuh maupun efek polusi yang ditimbulkan. Dalam situasi normal, upaya itu relatif tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Orang masih merindukan untuk pergi ke kantor setiap hari dan libur 2 hari pada akhir pekan. Orang masih dipaksa untuk datang dalam pertemuan-pertemuan fisik yang memakan waktu, padahal kurang efisien atau kurang efektif. Selanjutnya yaitu makin kuat terbentuk. Ketika pandemi COVID-19 dan respons untuk sebagai jawaban mengatasi situasi keterbatasan, Inventure memprediksi bahwa pola kerja 9x5 akan berubah menjadi 3 dan 2. Perubahan dari cara bekerja mulai 9 pagi hingga 5 sore menjadi pola kerja 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Atau sebaliknya 3 hari di rumah dan 2 hari saja di kantor. Dalam amatan dan prediksi saya, pola tersebut akan makin kuat terbentuk karena didorong oleh dua sisi, dari
pemberi kerja maupun pekerjanya. Oleh karena itu, perubahan menjadi 3 dan 2. Itu akan diiringi dengan perubahan-perubahan regulasi di sisi mikro pada level organisasi maupun kebijakan dari sisi pengelolaan pemerintah. Perubahan menjadi 3 dan 2. Itu pun akan membawa efek sekaligus perubahan budaya di tengah masyarakat.